Doa dimulai. Doa selesai. Ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Berdiri, silakan berdiri ya. Kita nyanyi Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita yel-yel dulu ya, tepuk semangat ya, biar lebih semangat. Lebih semangat. Ya, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat, semangat hari ini ya. Ya, baiklah. Seperti biasa, sebelumnya untuk materi kita ini yaitu masih di materi bangun ruang. Jadi di materi pembelajaran sebelumnya masih banyak ibu lihat yang kurang paham ya, yang kurang paham atau masih kurang mengerti seperti apa itu bangun ruang, sifat-sifat bangun ruang, apa saja jenis-jenis bangun ruang ya. Di pembelajaran sebelumnya kalian masih banyak yang kurang mengerti dan masih banyak yang mendapatkan nilai rendah ya. Dengan begitu di pertemuan yang hari ini, mari sama-sama kita menyaksikan video pembelajaran tentang materi bangun ruang agar kamu diharapkan bisa lebih mengerti lagi apa itu bangun ruang, jenis-jenis bangun ruang dan sifat-sifat bangun ruang ya. Baik, sebelumnya nak, di sini kalian kan sudah kelas 6, jadi ibu rasa kalian sudah cukup remaja atau cukup besar untuk memikirkan tentang kesehatan kalian ya. Jadi di usia yang sekarang ini menjaga diri itu sangat penting ya, menjaga diri, menjaga kesehatan itu sangat penting kamu lakukan agar kedepannya hidup kamu menjadi lebih baik. Mari sama-sama kita saksikan video pembelajarannya. Cita akan membungkus kado untuk ibunya. Cita menyiapkan selembar kertas kado dan kotak kado. Apa yang membedakan kertas dan kotak kado? Selembar kertas kado adalah contoh bangun datar berbentuk persegi panjang, sedangkan kotak kado adalah contoh bangun ruang. Apa ya bangun ruang itu? Bangun ruang atau bangun tiga dimensi adalah bangun yang memiliki ruang atau volume dan dibatasi oleh sisi-sisi. Bangun ruang memiliki unsur-unsur berikut. Pertama, sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi ruang. Kedua, rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Ketiga, titik sudut adalah titik pertemuan dari 3 atau lebih rusuk. Contoh bangun ruang adalah kubus, balok, kado. Kubus memiliki 6 sisi yang kongruen, 12 rusuk yang sama panjang, dan 8 titik sudut. Volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi.
Luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi. Balok adalah bangun ruang yang sisi-sisinya berbentuk persegi panjang. Contoh benda yang berbentuk balok adalah batu bata, penghapus, dan kulkas. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk yang ditandai dengan panjang, lebar, dan tinggi, serta 8 titik sudut. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi atas dan alas yang kongruen serta sisi-sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Contoh benda yang berbentuk prisma adalah paving blok, bungkus coklat, dan atap rumah. Nama prisma disesuaikan dengan bentuk sisi alasnya. Prisma ini disebut prisma segitiga karena sisi alasnya berbentuk segitiga. Bentuk prisma yang lain adalah prisma segi lima. Di bangun ruang itu ada apa saja? Ada kubus, balok, prisma, limas, tabung, dan bola. Ya, itu dianya beberapa jenis atau beberapa contoh dari bangun ruang ya. Sebenarnya bangun ruang itu banyak kita temui di sekitar lingkungan kita ya. Seperti tadi katanya balok itu contohnya seperti batu bata, kulkas, bungkus kado, kotak sepatu dan lain sebagainya yang banyak kita temui di lingkungan sekitar kita atau di kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik sekarang udah paham ya? Iya, bahwa balok itu mempunyai sisi, rusuk, dan bangun ruang itu mempunyai sisi, rusuk, dan titik sudut ya. Tapi ada juga beberapa bangun ruang yang tidak punya titik sudut. Seperti contohnya bola itu tidak mempunyai titik sudut. Itu dianya. Baik, sekarang kalian bisa bentuk kelompok. Ibu akan kasih proyek atau kasih tugas kelompok yang harus kalian selesaikan ya. Silakan bentuk kelompok. Jadi ini ada ibu bagikan KPD. Tugas kamu yaitu menggambar beberapa jenis bangun ruang. Jadi bebas ya, bangun ruang itu ada berapa? Ada 7 tadi ya. Kalian bisa pilih 2 saja bangun ruang ya. Bangun ruang 2 saja dan kamu sebutkan berapa titik sudut, berapa rusuknya, berapa sisinya, dan kamu sebutkan rumus dari volume bangun ruang tersebut ya. Paham ya? Kamu pilih 2 bangun ruang saja, 2 saja. Kamu gambarkan, lalu kamu sebutkan titik sudutnya, berapa rusuknya, dan berapa sisinya, serta volume dari bangun ruang tersebut ya. Selesaikan, kerjakan tugasnya, kerjakan tugas kelompoknya, kerjakan proyeknya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Gambarnya, ya, oke, buat ABC-nya. Mana gambarnya, mau bangun ruang apa? Ya, gambar balok. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya. Kepada kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyek kamu. Ya, sini enggak?
tentang kubus. Rumus keliling kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Dan sifat-sifat kubus adalah 6 buah sisi, 12 buah susul, dan 8 titik sudut. Dan rumus keliling balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sama seperti sifat-sifat kubus,